Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri, menyimpulkan bahwa bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1, mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Amatilah gambar di bawah dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Nah, kalian bisa membuat cerita. Misalnya, siswa kelas 2 berwisata ke pantai. Setelah sampai, Bu guru bersama siswa bercengkrama. Kemudian mereka bermain bersama. Ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain pasir. Mereka tampak senang. Kalian pasti bisa membuat cerita yang lebih bagus lagi. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, teks percakapan tersebut ditulis dengan berbagai tanda baca. Tanda baca tersebut digunakan untuk membantu kita dalam membaca kalimat percakapan. Berikut adalah beberapa tanda baca yang digunakan dalam percakapan. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah. Tanda koma berfungsi sebagai memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Tanda tanya digunakan untuk kalimat bertanya. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Iya, pintar. Sangat senang. 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Iya, hebat. Beni. 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Yang ingin dilakukan Lani adalah, iya, pintar, menulis di pasir. 4. Apa yang ditanyakan Bu guru kepada siswa? Iya, pintar. Benda apa saja yang ada di pantai? 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai adalah kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Ambil bulu sebatang, ku potong samar panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, berlari ku bawa
Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Misalnya 4 dibagi 1, artinya 4 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ada 4 kali pengurangan sampai 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Supaya kalian lebih paham, kita latihan soal ya. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1. Diingat ya, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi Benny memperoleh 5 layang-layang. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Misalnya 4 dibagi 4 sama artinya dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ada 1 kali pengurangan sampai 0. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, anak-anak, jadi jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Kita latihan soal ya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Kalimat matematikanya adalah 7 dibagi 7. Ingat ya, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Maka 7 dibagi 7 sama dengan, iya pintar, 1. Jadi masing-masing keponakannya memperoleh 1 gulung benang. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Kalimat matematikanya adalah 32 dibagi 4. Ada 8 kali pengurangan. Maka 32 dibagi 4 sama dengan, iya pintar, 8. Jadi setiap orang mendapat 8 bingkai. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah,
ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figuran nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, anak-anak, jadi karya hiasan dengan menggunakan bahan alam memiliki beberapa ciri, yaitu menggunakan bahan alami yang kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam, buatan manusia, tidak menggunakan mesin. Sementara itu, alat yang dibutuhkan adalah lem untuk menempelkan, kertas karton sebagai tempat menempelkannya, daun kering, biji tumbuhan yang berwarna. Ini salah satu contoh karya hiasan dengan menggunakan bahan alami. Kalian bisa mencoba untuk membuatnya. Anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kali ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.